Ciptakan sesuatu yang menjadi ciri mati bagi warga Majapahit. Ciptakan bentuk khusus, seperti destar yang dipakai oleh warga Majapahit. Apa malah tidak menimbulkan kecurigaan, Gusti? Kalau warna ataupun destar batik kita itu seragam. Bukan batinnya, tapi bentuknya. Atau apa saja. Atau mungkin keris yang mereka bawa. Itu gagasan yang luar biasa, Gusti. Sungguh-sungguh pemikirannya sangat cemerlang. Kita bisa tahu dengan cepat bahwa seorang itu bukan warga kita hanya dengan sekali lihat. Masalahnya, apanya yang harus kita bikin sama? Kalau masalah gagasan Gusti Wijaya yang cemerlang, bukan cuma kamu yang tahu, Halayuda. Tapi apanya? Ya, itu tadi. Destar juga bisa? Atau bagaimana kalau seluruh warga mengikat perut dengan angkin dengan ikatan di sebelah kiri? Ya. Itu usul yang bagus. Beritahu penduduk besok secara kedok tular. Kamu merasakan ada keanehan di sini, Bangkal? Sedikit. Sepi dan agak mencekam. Kita masuk desa. Siapa tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi kita masih jauh dari hutan tarik, Lejong. Apa tugas kita, Bangkal? Meronda. Jajari Somilangkori. Nah, siapa tahu kita menemukan sesuatu yang mencurigakan. Siapa tahu ada yang berani melanggar berlatih kanuragan. Itu kan bisa membuat kita naik pangkat. Hah? Siapa tahu kita bisa diangkat jadi mantri. Jangan melamun terlalu tinggi, Lejong. Mana mungkin kaum Brahmacora seperti kita jadi mantri. Apa yang tidak mungkin di dunia ini, Bangkal? Patih Kebumundarang sangat berhutang budi kepada kaum Brahmacora. Hah? Karena tenaga mereka yang telah memenangkan pertempuran dengan Singosari. Empu Bajil kan empunya kaum Brahmacora. Dan siapa yang tidak kenal dengan Dewi Rambi alias Dewi Sambi? Ratunya Brahmacora. Kenapa tertawa? Saya sedang menertawakan diri saya. Kalau saya jadi mantri, ataupun diangkat sebagai rakyat, apakah nanti rakyat tidak bingung? Mau kemana dia melapor kalau dia dirampok? Lalu, apakah nanti saya tidak bingung kalau ada rakyat yang melapor bahwa dia dirampok? Bangkal, kalau kamu sudah diangkat jadi rakrian, kamu harus bisa berhenti jadi rampok. Cukup jadi pelindungnya. Hah? Ayo. Ya. Di sana. Desa ini apa namanya? Hei! Desa ini apa namanya?
Kisanak, ini desa apa namanya? Lopandak. Rumah lurahnya di mana? Tuh. Bagus cangkulnya ya. Bahannya dari besi baja pilihan, Tuan. Oh, Ini sudah 10 kali ganti gagang. Tapi mata cangkulnya masih tetap kuat. bagaimana? Kalau cangkulnya saya hancurkan. Apa salahnya cangkul saya? Cangkul ini sudah membuat kamu kurang ajar. Saya kurang mengerti maksud Tuan. Kamu tidak tahu siapa kami? Tidak. Jangan kaget. Kami orang kepercayaan khusus dari Prabu Jaya Katuang. Weh, ternyata tuan-tuan ini wong agung dari Kediri toh. Saya pikir... Kamu pikir apa? Hah? Ya! Kenapa bajuku dirusak? Aku kan seorang petani. Bagaimana aku bisa bekerja kalau bajuku dirusak? Itu bagi orang yang mulutnya rusak. Cepat katakan, di mana rumah Kilurah? Hah? Tadi kan sudah saya tunjukkan. Ya! Kamu baru menunjuk, belum menunjukkan. Iya. Itu yang ada bol besarnya itu. Paman, Kamu ke sana dulu. Biar orang-orang Kediri. Kurang ajar. Mereka telah memukuli paman. Harus kubalas. Jangan ngaur kamu. Ingat, pesan Gusti Ranggalawi kepada ayahmu. Kita tidak boleh membuat masalah pada orang-orang Kediri. Terutama para tentaranya. Mereka tentara. Lebih dari itu, mereka orang-orang empu Tong Bajil. Kepala Telik Sandi. Orang-orang yang tidak punya hati nurani di muka bumi ini. Tapi mereka sudah mengajar paman. Pokoknya jangan membuat rencana besar Gusti menjadi kacau. Kau tentu paham itu. Kita masih memerlukan waktu yang panjang untuk menyusun kekuatan. Ada apa Kisanak? Kamu lurah desa ini? Betul. Mari, silakan masuk. Kamu tidak pernah mengajar rakyatmu sedikit sopan kepada tamu Kilurah. Maksud Kisanak? Siapa orang yang tinggal di ujung jalan itu? Oh, dia orang yang kurang waras. Jadi, Kisanak mohon maklum saja. Mari, silakan masuk. Kisanak pasti datang dari jauh. Mari Kisanak.
Silakan duduk, tuan-tuan. Silakan. Saya tidak melihat perempuan-perempuan di desa ini. Ada, Tuan. Tapi kebanyakan dari mereka bekerja di dapur. Dan ada juga yang menumbuk padi di belakang rumah. Anak-anak muda juga saya lihat tidak ada. Kemana mereka, Ki Lurah? Anak-anak muda di desa ini banyak juga, Tuan. Tetapi, kalau siang begini, mereka sedang bekerja semua. Ada yang menggarap sawah, ada yang mencari kayu di hutan, dan ada pula yang sedang berburu. Di sini ada perguruan kanuragan, Ki Lurah. Tidak ada, Tuan. Orang-orang Lopandak sini tidak ada yang berminat untuk belajar kanuragan. Ki Lurah, apa sumber di Lopandak ini sudah kering, ha? Oh, maaf. Saya sampai lupa. Sebentar, saya suruh Konco Wingking untuk menyediakan suguhan. Paman, Kakang Linggapati kenapa tadi? Dia marah melihat tingkah orang-orang Kediri kepada paman. Ya, anak muda. Bawaannya mau mengamuk saja. Harus segera dicegah, Paman. Kita semua harus bisa menahan diri. Apapun yang dilakukan mereka pada kita. Saya akan laporkan pada Bapak. Baiklah. Rupanya buntu, Bakal. Itu ada jalan. Itu cuma jalan setapak. Paling jalan orang-orang yang cari kayu bakar di hutan. Oh, belum tentu. Kuda juga pasti bisa lewat jalan ini. Dan kalau kita ambil garis lurus, hutan ini akan tembus sampai ke Tanah Tarik. Kadang-kadang encer juga otak kamu. Bapak harus menghalang-halangi Kakang Linggapati secepatnya. Dia bisa mengacaukan rencana besar Gusti Sang Ramawijaya. Linggapati memang susah diatur. Dia lebih suka mengumbar nafsunya. Wong Kilur juga macem-macem. Sudah tahu yang dihadapi orang Kediri. Lah mbok ngalah. Wong ngalah untuk menang. Orangnya kelewatan kurang ajar, Ki Lurah. Lah, wong tanya, kok masih nangkring saja di atas kuda? Terus terang saya tersinggung. Untuk sementara, Wong Kilur. Sementara saja kita mengalah. Nanti pada saatnya, harga diri kita akan kembali pulih. Mereka akan menghormati kita dengan layak. Siapa yang tadi menyiksa orang tua dan merusak cangkul di desa Lopandak? Jangan tertawa. Kalian pikir aku takut sama orang Kediri, ha? Kalian cuma berani sama orang tua. Yang buat batu pun sudah menggap-menggap. Kalau memang berani ksatria, lawan aku. Mulutmu, harimaumu. Aku biasa membunuh harimau. Kamu orang Lopandak. Aku orang-orang yang tidak mau kalian lecehkan. Dari manapun asalku, kalian tidak perlu tahu.
Ayo lawan aku. Bangkal. Koloknya diolesi racun Ejo. Seluruh badanku tidak bisa bergerak. Jangan mati dulu, Bangkal. Kamu bisa sembuh. Bisa. Kamu harus sembuh, Bangkal. Kita mau sama-sama jadi mantri kan, Bangkal? Rupanya Dewata tidak terima. Ada Bromocoran jadi mantri. Bangkal. 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 Orang-orang Lopandas. Kalian menanggung akibat perbuatan kalian. Ada apa? Jaga Kilura. Kenapa? Celaka. 8 orang kita tewas. 2 orang Kediri, yang satu pemimpin mereka juga tewas, Kilura. Di pagar Gunung Batu. Kakang Linggapati? Dia kabur. Kurang ajar. Raden Ranggalawe bisa marah. Ini akan mengacaukan rencana besar Gusti Sanggrama Wijaya. Cepat, panggil Ranadikara kemari. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan anaknya. Kilura, bagaimana kalau desa ini diobrak-abrik orang Kediri? Dan Senungkal kan tidak berapa jauh dari sini. Itulah makanya, kalau mau melakukan sesuatu, harus dipikir dulu. Jangan asal berani, asal nekat. Semua harus pakai perhitungan. Cepat, panggil Ranadikara kemari. Sudah dikubur semua, Kakang. Istirahatlah. Besok lebih baik kalian kembali ke desa. Ceritakan bahwa semua itu saya yang melakukan. Saya yang bertanggung jawab. Tidak, Kakang. Kita semua bertanggung jawab. Kalau harus menerima hukuman, kita tanggung bersama. Terus terang, apa yang kita lakukan sebenarnya telah menyalahi aturan dari Raden Banyakapuk. Tetapi semua sudah terjadi. Dari segi apapun, perbuatan anakmu itu salah. Membunuh petugas Kediri. Berarti dia sudah berani melawan penguasa. Yang akibatnya nanti, bukan hanya dia yang harus menanggung. Tetapi, seluruh warga desa ini akan menanggung semua kemarahan mereka. Karena perbuatannya akan mengacaukan sebuah rencana besar dari Gusti Sanggrama Wijaya.
Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, Ki Lurah? Panggil anakmu kembali. Dia harus menjawabkan semua perbuatannya. Maaf, Ki Lurah. Kalau saya harus menyerahkan darah daging saya kepada orang-orang Kediri, saya tidak mau. Selama ini mereka sudah menekan kita, melecehkan kita, dan menginjak-injak harga diri kita. Dan kalau harus menyerahkan anak saya kepada Raden Ranggalawe dan Banyak Kapuk, saya rela, Ki Lurah. Itu urusan nanti. Yang penting, Linggapati harus menghadap saya. Tidak, Ki Lurah. Jelaskan dulu, pada siapa Linggapati akan diserahkan? Rana, kamu ini bicara apa? Sepertinya saya ini begundal Kediri yang tega menjual darah rakyatnya sendiri. Kita harus mempersiapkan apapun yang akan menimpa kita karena perbuatan Linggapati. Bagaimanapun, dia harus terlibat di sini, di desanya. Saya tidak ingin pemuda Lopanda menjadi orang yang tidak mempunyai tanggung jawab. Aku dapat kata. Kenapa, Lejong? Ampun, Tuan Empu. Kami diserang oleh orang-orang Lopandak. Satu anak buah hamba tewas. Dan satunya, adik hamba jarang bangkal. Lopandak? Desa itu paling adem ayem. Bahkan waktu perang dengan Singasari, desa itu tidak pernah ada gejolak. Sungguh, Tuan Empu. Penduduknya kurang ajar. Kejadiannya di Lopandak? Bukan. Di tengah hutan. Di pagar Gunung Batu. Iya. Daerah itu memang dekat desa Lopandak. Kau boleh istirahat dulu, Lejong. Dan kuburkan temanmu. Baik, Tuan Empu. Jangan meremehkan hal-hal aneh, Empu. Sebab keanehan bisa berakhir mengejutkan. Saya kenal watak anak buah saya. Yang namanya Jaran Lejong itu suka melebih-lebihkan. Paling-paling dia dan Jaran Bangkal mengganggu istri orang. Kemudian dikeroyok orang kampung. Bukankah letak Lopandak berseberangan dengan hutan tarik? Maksud Gusti? Gusti curiga dengan kejadian itu ada hubungannya dengan orang-orang Sanggarama Wijaya? Dengan kabar burung duku yang bernama Majapahit? Itu bukan kabar burung, Empu. Raden Ardaraja sendiri sangat mencemaskan. Dan untuk itu aku kemari. Kami sudah sering mengirim Telik Sandi ke sana. Tidak ada apa-apa. Yang disebut Majapahit itu hanyalah sebuah dusun kecil dan miskin. Penduduknya malas. Bahkan untuk membuka sawah pun mereka tidak mau. Kami terus meronda, Gusti Pati. Kami tidak mungkin dibayar tanpa kerja. Tidak ada salahnya kalau Lopandak dironda dengan lebih teliti. Kalau perlu, saya sendiri yang akan melakukan perondaan. Jangan, Sambi. Kamu sudah terlalu dikenal, terutama di sekitar Jasungungkal. Bagaimana kalau Nini Sekawuni? Saya siap menjalankan semua tugas yang dibebankan kepada saya, Gusti. Apa tepat, Gusti? Seharusnya seorang Telik Sandi kenal dengan daerah yang akan dimasukinya.
Sakawuni tahu apa tentang daerah Lopandak, pagar Gunung Batu, dan desa lainnya di sekitar Jalan Bungkal. Seorang pendekar sejati pasti biasa menjelajah semua desa. Bukan begitu, Sakawuni? Semua pendekar akan berkata seperti itu, Gusti. Kalau begitu, lakukan segera. Terus terang, kecurigaan Raden Ardaraja pada sikap diam Raden Wijaya cukup beralasan. Laporkan segera kepada Tong Bajil atau langsung kepada saya kalau ada hal-hal yang mencurigakan. Baik, Gusti. Mau apa kemari, Werda Murti? Mana Kakang Lingga? Orang Kediri menyerang Lopanda. Mana Kakang Lingga? Ada. Apa yang Kakang lakukan? Mengapa Kakang membuat persoalan dengan orang Kediri? Aku tidak tahan melihat perlakuan begundal-begundal Kediri itu kepada Paman Kilur, Nini. Aku tidak bisa melihat mereka setiap kali menginjak-injak harga diri orang Lopandak. Jumawa. Apa Kakang pikir sudah lebih sakti dari Raden Ranggalawe? Apa Kakang pikir sudah lebih hebat dari Raden Lembusora? Banyak kapuk. Iya. Semua sudah terjadi, Nini. Semalam saya tidak bisa tidur memikirkan kejadian itu. Saya merasa bersalah kepada seluruh penduduk Lopandak. Yang pasti akan menderita kalau berita kematian begundal Kediri itu sampai di kota Raja Kediri. Bukan cuma itu. Ada kerugian dan bahaya yang lebih besar akibat perbuatan Kakang yang tidak pakai perhitungan. Bukan tidak mungkin pasukan Kediri yang begitu kuat akan mengobrak-abrik seluruh pengikut Gusti Sanggrama Wijaya. Maka, cita-cita luhur untuk membangkitkan kembali Trasingasari akan berantakan. Apa yang harus dilakukan? Pulang ke Lopandak. Kakang harus menghadap Bapak untuk meminta maaf kepada Raden Banyak Kapuk. Supaya kejadian itu bisa dilaporkan kepada Gusti Sanggrama Wijaya. Bagaimanapun kejadian itu harus diketahui oleh beliau. Aku takut, Nini. Aku bisa dibunuh Raden Ranggalawe. Kakang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah Kakang lakukan. Itu konyol, Nini. Lebih baik aku lari ke Blambangan. Aku punya saudara di sana. Kamu harus ikut aku, Nini. Kita bisa membangun rumah tangga bahagia di sana. Hidup tentram dan damai. Sekecil itu cita-citamu, Kakang. Hanya memikirkan dirimu. Akhir dari perjuangan apapun selalu bermuara di sana, Nini. Menikmati kehidupan yang tentram bersama keluarga. Syukur-syukur kedudukannya menjadi lebih baik. Karena dianggap berjasa. Mungkin. Tapi ucapan Kakang tadi membalikan sebuah tujuan. Kakang pentingkan kehidupan pribadi dengan mengesampingkan kepentingan yang lebih besar. Aku bingung, Nini. Tolong jangan desak aku terus. Ternyata Kakang belum siap menjadi seorang pejuang. Baru ada persoalan kecil seperti itu, sudah kebingungan dan berniat lari dari kenyataan. Saya benar-benar bingung, Nini. Saya selalu merasa dikejar-kejar rasa salah. Ada apa? Saya mau bertemu Raden Banyak Kapuk. Tunggu di sini. Baik. Ampun, Raden. Anak saya telah melakukan kesalahan besar. Saya minta ampun. Dan siap menerima hukuman, Raden. Apa kesalahannya? Anak saya berkelahi dengan peronda dari Jasun Bungkal, Raden.
Kenapa berani melanggar ketentuan yang sudah disepakati bersama? Mana anakmu? Dia buron, Raden. Saya perlu memberitahu pada Raden, supaya segera bisa menanggulangi akibat yang mungkin ditimbulkan oleh perbuatan itu, Raden. Ini bisa jadi malapetaka yang akan menghancurkan kekuatan kita. Lelatu yang bisa membakar seluruh hutan. Tangkap dia dan bawa ke hadapanku ke tempat latihan. Baik, Raden. Saya akan berusaha mencarinya. Bagaimana kalau Gusti Raden Wijaya sendiri yang menghukum aku? Kakang tahu sikap yang paling baik bagi seorang kesatria. Kamu belum menjawab pertanyaanku, Nini. Seorang kesatria sejati akan menghadapi hukuman apapun dengan tegar kalau dia benar-benar merasa bersalah. Jadi, aku harus menerima hukuman itu. Apa tidak mungkin Gusti Sang Rama Wijaya memaafkan aku kalau aku memohon ampun? Seorang kesatria sejati pantang untuk memohon karena dia seharusnya memberi. Langkah yang tegap, pandangan tetap lurus ke depan. Tegakkan wajahmu, Kakang. Lanjutkan. Pandangan tetap ke depan. Bagus. Teruskan. Ya. Siap! Ya! Ada apa, Werdamurti? Kau sadar dengan apa yang kau lakukan, Linggapati? Saya mengaku bersalah, Raden. Saya terbawa oleh rasa amarah saya. Saya tidak bisa menahan diri melihat orang-orang Kediri dengan jumawa menghina dan menyiksa paman saya. Kalau aku mengikuti kemarahan, tentunya sudah mengobrak-abrik dan membantai semua penduduk Kediri di Yasun Bungkal. Begitu juga dengan Gusti Sanggrama Wijaya. Kalau beliau tidak mampu menahan kesabaran, semua peronda Kediri yang datang ke Dukuh Majapahit, mereka yang kurang ajar, sudah dibantai habis. Tapi beliau dengan senyum menerima pelecehan itu. Kenapa? Karena perjuangan harus menggunakan otak dan menuntut kesabaran. Saya mengaku salah, Raden. Saya siap menerima hukuman. Begitulah seharusnya sikap seorang ksatria. Setiap kesalahan dan kegagalan harus ada hukuman. Karena dengan begitu, dia tidak akan mengulanginya lagi. Dan akan taat pada peraturan yang telah kita sepakati bersama. Dengarkan semuanya. Teman kita telah melanggar larangan yang telah kita sepakati bersama, yaitu menyerang orang Kediri. Padahal kita semua membutuhkan persiapan yang cukup lama.
Perbuatannya sangat membahayakan perjuangan Gusti Sanggrama Wijaya. Membahayakan seluruh rakyat Singasari yang bercita-cita membebaskan diri dari penjajahan Raja Gelang-Gelang. Siapa yang bersedia menghukum Linggapati? Saya tahu, kalian tidak tega untuk menyiksa sahabat sendiri. Tapi dalam sebuah perjuangan, kadang-kadang sesuatu yang jauh lebih kejam harus tega dilakukan. Kalau kita semua tidak ingin hancur. Dan melepas semua rasa tidak tega, itu pun perlu latihan. Linggapati telah melakukan hal yang sepatutnya memang harus dihukum. Saya akan menghukum dia. Bukankah kamu kekasih Linggapati? Saya tidak ingin menjadi kekasih lelaki yang masih memiliki dosa. Itu kenapa saya ingin membersihkannya. Wirda, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Saya akan melaksanakan apa yang harus saya lakukan. Pukul punggungnya. Gagasali, ikat kedua tangannya. Kuatkan hatimu, Lingga. Ya. Teruskan, Wirda. Teruskan. Teruskan. Setiap lecutan yang kamu lakukan akan meringankan rasa salahku. Teruskan. Teruskan, Wirda. Obati lukanya. Berita ini yang saya tunggu-tunggu. Kita harus mempunyai alasan untuk menghancurkan Wijaya dan pengaruhnya. Sampai ke akar-akarnya. Jangan terburu-buru, Raden. Kita masih belum memiliki bukti. Apakah perlawanan orang Lopandak bukan merupakan bukti? Belum, Raden. Bisa saja hal itu karena kelakuan Jaran Lejong dan Jaran Bangkal yang berlebihan. Tapi, kalau memang itu Gusti kehendaki, biarpun itu adalah ulah anak buah saya, kami bisa saja menghancurkan desa itu. Dan kalau memang desa itu dilindungi oleh Wijaya, maka akan terpancing melawan. Dan bukti bahwa mereka telah melakukan pemberontakan sudah bisa terbukti. Ya, kenapa tidak? Kalau ternyata Sanggrama Wijaya tidak melakukannya, maka kita akan berhadapan dengan Gusti Prabu Jaya Katuang. Karena sudah menyerang Pamuk Kediri yang telah dianugerahi tanah perdikan. Ingat, sesudah Sanggrama Wijaya menyatakan sumpah prasetia kepada Kediri, maka secara hukum, dia adalah Pamuk Kediri. Saya heran dengan sikap Paman. Sebenarnya Paman berada di pihak mana? Raden, Paman tidak bekerja dengan dasar praduga.
Kalau segampang itu kita menyerang desa-desa kecil, tidak ada bedanya kita ini dengan sekumpulan begal dan rampok. Kalau tempo hari, Tuan menugaskan penyelidikan itu kepada saya. Sekarang ini Tuan sudah mendapatkan laporan dan bukti tentang usaha pemberontakan Sanggrama Wijaya. Kita tidak usah membicarakan lagi kesalahan itu. Yang penting, bagaimana membuat telik sandi mereka tetap mendapatkan duku Majapahit dan semua duku yang letaknya berdekatan dengan Majapahit sama seperti dulu. Bagaimana kalau mereka menghancurkan desa Lopandak? Korbankan desa itu, tetapi tetap jangan ada perlawanan. Sampai kapan, Gusti? Kau bisa menjawabnya sendiri. Kamu pernah melihat dan bahkan melawan kekuatan gelang-gelang. Saya tidak mau kekuatan kita yang belum seberapa itu dihabisi. Saya akan minta petunjuk pada Paman Arya Raja. Yang paling penting adalah penjagaan jalan-jalan setapak menuju ke tempat pembangunan Kedaton Wilowatikta. Iya, itu yang terpenting. Daerah itu akan menjadi daerah larangan bagi siapapun yang belum kita kenal. Dan itu akan menjadi tugas utamamu, Ranggalawe. Baik, Gusti. Usahakan seluruh desa, terutama duku Majapahit, tetap seperti semula. Lurah Rangkawi. Hamba, Gusti. Jangan ada yang melawan kalau orang Kediri itu datang lagi. Bekerjalah seperti semula. Saya yakin desamu yang mendapat tekanan paling berat dari orang gelang-gelang. Baik, Gusti. Banyak kapuk. Pindahkan tempat latihan itu lebih ke dalam lagi. Makin jauh dari desa, semakin bagus. Baik, Gusti. Kakang, hati-hati ya. Ingat, Mesin. Jangan kerja terlalu berat. Kamu mau daging menjangan seperti kemarin atau daging macan? Saya ingin buah-buahan. Tapi kalau Kakang mau berburu, saya lebih suka daging tupai. Daging rusa kering masih banyak. Tolong, jaga Panji. Panji, kamu mau pesan apa? Ular sanca, Paman. Kulitnya bagus bersarung pedang. Kalau main jangan terlalu jauh. Ingat, jaga Bibi Mesin ya. Baik, Paman. Itu bongkar semua. Terus, tanah-tanah yang sudah botak ini, kalian timbul dengan daun-daun kering. Juga batang-batang pohon ya. Baik, Den.
Mau kemana malam-malam begini di sana? Saya kemalaman. Saya mau ke desa Kambang Rawi. Wah, Nyi Sanak tersesat. Mestinya di perempatan jalan hutan sana, Nyi Sanak ambil jalan ke kiri. Saya harus kembali. Tapi berbahaya, Nyi Sanak. Harimau sering berkeliaran kalau sudah malam begini. Tapi saya tidak punya sanak saudara di sini. Nginap saja di Gubuk Jaga. Saya seorang gadis. Apa nanti tidak ada yang mengganggu? Kami bukan perampok, Nyi Sanak. Seluruh penduduk desa Lopandak orang baik-baik. Kami kaum tani yang sering diganggu penjahat. Itu kenapa kami harus meronda. Oh. Untuk keselamatan Nyi Sanak, lebih baik menginap saja di bilik jaga. Silakan Nyi Sanak istirahat di sini. Besok pagi Nyi Sanak kami akan ajak bertemu dengan Ki Lurah. Apa nanti saya tidak diganggu orang? Ini kampung orang baik-baik, Nyi Sanak. Saya jamin, penduduk Lopandak tidak akan ada yang mengganggu Nyi Sanak. Lagi pula kami juga meronda setiap malam. Terima kasih. Saat gejala flu hambat aktivitasmu, ambil Neozet Forte segera. Redakan gejala flu yang mengganggu. Segera Neozet Forte. Sambut hari dan nikmati setiap momen berharga. Karena kami lebih mengerti Anda. Aqua Japan, know you better. Ini tips pijat plus dari Eneng. Siapin Baljitot, balur, pijit otot. Plusnya, Neng? Baljitot plus cahaya merah, hangat. Plus licin, pijit asyik. Baljitot, pijit plus, hemat fulus. Pesan hotel yang pasti-pasti. Traveloka dulu. Pasti harganya, pasti gampang bayarnya, pasti bisa traveling tanpa takut. Traveloka dulu. Travel tanpa takut kemudian. Hanya di Traveloka. Harga yang dilihat adalah harga yang dibayar. Saat gejala flu hambat aktivitasmu, ambil Neozet Forte segera. Redakan gejala flu yang mengganggu. Segera Neozet Forte. Semua udah siap buat liburan ya? Cek. Ketiak kamu kasar. Cek. Jangan pakai ini. Cobain deh Fit Silk and Fresh formula baru. Menghilangkan bulu sampai ke dekat akar sehingga tumbuh lebih lama dan kulit cantikmu jadi lebih lembut. Jangan dicukur, fitin aja. Listerin bikin mulut keluargamu ekstra bersih hingga 12 jam. Sikat gigi saja tidak cukup. Pakai Listerin yang mengurangi 99,9% kuman untuk nafas segar. Listerin untuk mulut ekstra bersih. Trivago memudahkan Anda membandingkan harga dari lebih 700.000 hotel. Berulang kali saya mengatakan, tapi apa artinya untuk Anda? Artinya, Anda bisa menghemat 15% atau lebih dengan memesan hotel di Trivago. Daripada Anda menerima satu harga saja dan membuang waktu berjam-jam mencari di situs lain, Trivago membandingkan harga dari ratusan situs untuk menghemat waktu dan uang. Beginilah cara Trivago memberikan Anda hotel yang ideal untuk harga yang terbaik. Hotel Trivago. Saat gejala flu hambat aktivitasmu, ambil Neozet Forte segera. Redakan gejala flu yang mengganggu. Segera Neozet Forte.
Matikan api cepat. Ayo dorong kemari. Kemana mereka? Seharusnya mereka ada di sini. Mereka pasti masih di sini. Lihat, daun semaknya masih belum terbakar. Ada apa kalian kemari? Mau lapor, Den. Ada orang yang mencurigakan. Dia pura-pura tersesat. Sekarang dia di bilik jaga. Sekarang dia ada di sini. Jurusnya sama. Jangan-jangan. Orang tadi yang kalian bilang tersesat. Agak berbeda, Raden. Pakaiannya juga beda. Kalau yang tersesat tadi wanita cantik dan lembut. Kalau yang menyerang Raden itu tampaknya ganas. Dia pasti telik sandi orang gelang-gelang. Kita harus semakin berhati-hati. Karena persembunyian kita telah diketahui oleh mereka. Kami harus bagaimana, Raden? Tetap bertahan. Bahwa orang Lopandak tidak ada hubungannya dengan Gusti Sanggrama Wijaya. Juga tidak ada seorang pun pemuda yang berlatih ilmu kanuragan. Mengerti? Baik, Raden. Tumben sampai malam begini Paman Kamandanu belum pulang. Apa mungkin dia tersesat? Atau mungkin... Dewata yang agung, lindungilah keselamatan suami saya. Bagaimana mungkin aku bisa kehilangan arah? Dari dalam hutan ini, Gunung Arjuna sama sekali tidak kelihatan.
licik! Bebaskan totokanmu! Hei! Hei, tua! Bebaskan totokanmu! Kalau kamu benar-benar pendekar, ayo kita berlaga! Kelakuanmu tidak terpuji, Kisanak. Membokong orang yang sedang bertarung secara... Nanti dulu. Kamu harus janji dulu. Baru kakek bebaskan. Janji apa lagi, Kek? Kamu mesti pulang dulu ke Tanibala. Waduh, saya bosan tinggal di gunung terus, Kek. Dan lagi, saya sudah diangkat menjadi petinggi keamanan pemerintah Kediri. Dan saya termasuk dari 4 pendekar utama yang dipilih langsung oleh Gusti Patih Kebo Mundarang. Uni, kamu masih terlalu muda untuk terlibat hal-hal pelik seperti itu. Jangan, Du. Kamu belum tahu mana yang benar di antara mereka. Yang penting, bagaimana saya membalaskan sakit hati ibu dan penderitaan saya sejak kecil. Jangan. Jangan begitu, Du. Jangan memelihara dendam. Lelaki itu pantas diremukan tulang belulangnya. Tidak, Kek. Buni tidak akan pulang sebelum lelaki itu menerima ganjaranku. Kalau kamu tidak mau pulang dulu, kakek tinggalkan kamu sendirian di sini. Kek. Mau? Atau tidak mau? Kamu boleh pergi lagi. Tapi kamu harus pulang dulu ke Tanibala. Ya sudah. Janji? Janji. Jurus tangan 1000 yang kamu miliki semakin matang. Tapi pertahananmu masih sangat rapuh. Kok bisa? Kamu bahkan tidak merasakan bahwa kerismu sudah kakek ambil. Bayangkan kalau tangan yang mengambil kerismu itu menusukkan senjata pusakanya. Bagaimana? Di Tanibala, kakek harus mengajar saya jurus-jurus pertahanan. Ya, Kek ya? Ayo.
Pasukan Kediri datang! Pasukan Kediri datang! Ingat! Ingat! Kalian hanya petani. Kalian tidak tahu apa-apa tentang Sanggrama Wijaya. Ingat itu. Lalu kami harus bagaimana, Ki? Lakukan saja kegiatan seperti biasa. Kamu di dalam saja. Beritahu Ki Lurah. Ki Lurah pergi, Kang. Ayo. Minum, Gusti. Hai, sini kamu. Iya kamu, sini. Ada apa, Den? Kamu yang bikin... Lejong, jangan jual laga. Maaf, Gusti. Dialah orangnya yang bikin gara-gara, Gusti. Manusia